Mau jadi cewek aja. Mau jadi transgender? Jangan dong, jangan. Bahaya tuh. Iya. Saya suruh transaksi dia. Oh iya. Saya disuruh transaksi. Paling enak kayak gitu, diajarin orang supaya bisa. Habis itu ajarin orang lain supaya bisa. Dan kalian tanggung jawab atas perkembangan dalam mereka. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penontonnya kali ini kan baru pagi. Iya. Mungkin karena bintang tamunya agak lebih muda ya. Tadi sungkan bapak itu. Ketemu lagi bersama saya Mr. Juk di channel Anti Trading. Channel Anti Trading yang membahas channel anti trading bro. Anti trading. Luar biasa. Anti tradingnya seperti apa yang merugikan? Nggak bikin kere. Jangan. Rumah, pisah sama istri, ketahuan istri, trading di belakangnya. Gitu. Boleh dicoba itu? Hah? Boleh dicoba itu? Sudah. Sudah kapok maksudnya. Ya masih bersama saya di sini, masih di Solo dan kita masih ya masih di Solo ya. Kita berapa hari di Solo? 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Nginep di mana? Cinta 1 malam. Asik. Lagu rock keren banget bro. Kita masih bersama orang-orang dari PT Mahadana Asta Berjangka. Luar biasa. Tapi kali ini generasi berbeda gitu ya. Generasi berbeda kan dengan Mas Yusuf. Halo, Mas Pak Zul. Dan Mbak Rita. Sugiarto. Oh ya, Amin Sugiarto. Bisa. Oke. Kalian apa kabar kalian? Iya, Pak Zul. Alhamdulillah. Bisnis gimana bisnis? Alhamdulillah. Lancar. Lancar ya. Lancar. Menstruasi lancar ya. Oh ya, lagu baru ini. Saya diulangi. Oh iya. Oke, nanti bisa dipotong. Oh iya. Uang gitu. Oke, nanti udah susah. Nggak nyambung. Ya. Wah, ini keren. Gimana? Bisnis di Solo gimana? Oke nggak? Trading online banyak nggak sih di Solo? Untuk sementara ini ya lumayan banyak dan banyak isu yang tentang mengenai yang baru viral. Oh iya. Ya. Oke. Misalnya. Itu Indra Kents sama Doni Salmanan ya. Binomo Ya, dari semua Wetek ya. Kotek ya. Gimana tanggapan orang Solo tuh? Oh bagus dong kalian berkurang satu saingan. Oh iya iya. Banyak Bisa banyak jadi. margin. Iya, limpaan dong buat mereka yang Iya, sakit iya. hati kan jadi kekalian kan. Benar nggak? Benar. Ada berapa? Ini maksud? Belum banyak sih, soalnya kan mungkin masyarakat Solo itu masih awam ya, masih kurang pengenalan mengenai dunia trading. Iya. Oh. Maka dari itu kan ini untuk sementara banyak marketing yang harus istilahnya disebarkan di wilayah Solo supaya masyarakat Solo itu mengenal dunia trading. Oh iya. Mas Yusuf udah berapa tahun di sini? Belum lama. Trading, Belum lama. Belum lama. Ya. Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Oh, Ya. lumayan. Tahu banget ya Mas Solo itu apa ya? Ya. Iya. Jadi buat anda yang berada di sekitaran Solo, ini ada Mas Yusuf dan Mbak Rita. Visualnya bagus-bagus sekali ya, yang satu ganteng juga ya. Oh, salah cantik. Ini boleh ya, dari kantor mana? Mahadana ya. Mahadana Asta Berjangka. Lokasi di mana Mahadana? Untuk lokasi sendiri itu Mahadana di Jalan Gowongso, Pasar Kliwon Solo. Pasar Kliwon Solo. Iya. Silakan ke Pasar Kliwon Solo, di situ tidak hanya ada pasar, juga ada Mahadana di situ.
Tongseng di mana tongseng? Ada di tempat orang jual sate kambing. Tongseng di mana? Lewat. Oh iya, lewat. Terkenal. Oh iya terkenal. Lumayan. Iya itu. Dia mau bawa itu nanti. Tutup buka sampai jam berapa? Kurang lebih jam 9 Malam. Oh sekarang malam dia mana? Bukan dulu mau ngonten dulu. Nah ini ada mereka berdua ya, nih luar biasa. Karena anak muda yang punya yang keren banget di umur segini. Kamu berapa sih? 25 ya? Ya, 25. Mbak ini? Baru 2021. 2021 sudah jadi trader kan, keren luar biasa kan. Nggak semua orang bisa terjun di bisnis ini kan. Benar sekali. Berinteraksi dengan uang yang sangat besar, tanggung jawab yang besar juga kan. Iya. Cerita dong, pertama kali kenapa bisa gabung di bisnis ini? Nah, ini lucu sebenarnya. Nah, ya. Mungkin kan saya dari segi pendidikan itu tidak berasal dari dunia ini. Mungkin lebih ke dunia pendidikan. Ya, saya ketemu sama salah satu teman saya perempuan itu ngajak saya ngajak kerja. Oh, oke. Nah itu ngajak kerja di perusahaan pialang. Nah pertama kali di sana terjun itu ya ternyata ya saya gak menafik. Income-nya sangat luar biasa kalau di luar biasa ya. ya di perusahaan pialang itu sendiri. Nah ya saya di bisnis ini ya kurang lebih 4 tahun dari yang saya sampaikan dan alhamdulillah juga hasilnya sangat luar biasa, bagus ya. Dari 4 tahunnya lalu nggak sengaja ya jadi Iya. temannya masih kerja di bisnis ini? Masih. Oh masih. Masih. Di kantornya sama? Sekarang sudah berbeda. Oh beda. Ya, sudah Oh, iya. berbeda jalannya. Udah putus. Udah putus. Pacaran Ya. dulu sempat pacaran? Bukan. Oh enggak ya? Belum pacaran. Belum ngapa-ngapain? Belum. Jangan sampai. Jangan sampai. Tapi nggak ada keinginan ya? Belum ada. Sampai sekarang belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Karena udah statusnya suami orang. Suaminya? Oh, dia Istri orang maksudnya. Iya. masalahnya di mana? Emang ada masalah? Nanti dikira perusahaan rumah tangga orang. Trading. Kecuali Anda berhubungan sama suami orang itu salah. Iya. Ya. Istri? Istri. Itu sama Sama suami orang lebih salah. lebih salah kalau sama suami orang, bro. Aduh. Geli-geli gimana nih? Jangan dong. Mungkin kalau sama Rita cocok ini ya. Sama Rita. Ya. Gimana nanti? Oh iya. Kalian mau disampaikan dulu gimana nih? Udah kita lanjut. Nanti simpan dulu masalah. Oh iya. Masalah. Dikip dulu. Oh, benar aja ya. Kita bikin konten satu lagi mungkin buat mereka berdua. Boleh ya buat channel mereka. Ya, cocok kan? Setuju ya? Pas apa? Iya, di kantornya. Masalah Bang Sejak. Solo. Solo. Jogja terus ini. Masa Kemang Jogja tua-tua, bro? Pengalaman ya? Enggak. Saya kan data. Ngelis. Ngelis doang. Langsung survei. Marketing kan? Oke, jadi 4 tahun di bisnis ini ada apa sih kendalanya di bisnis ini? Kendalanya apa gitu kok banyak juga orang yang beberapa kali ditemuin sih gitu di saya dulu ya fase saya dulu saya ketemu orang yang sudah trauma gitu. Trauma itu kan artinya dia jalanin bisnis ini dengan salah. Mungkin ketemu orang yang salah, mungkin ketemu kantor yang salah, metode yang salah gitu. Itu sebenarnya apa yang terjadi sih sama bisnis ini? Gitu? Siapa jawab saya? Ya, Atau Rita? boleh. Iya, kamu dulu. Menurut saya pribadi, ini mungkin karena masyarakat sendiri itu awam pertama kali ya, dan penjelasan sama blogernya itu kurang detail. Okay. Jadi hanya disampaikan kecapnya tadi. Kecapnya saja, ya. tidak dijelaskan tentang resikonya bagaimana. Oh, jadi manis-manis saja. Ya, benar sekali. Yang seharusnya kalau di bidang seperti ini tuh harus disampaikan baiknya gimana, resikonya bagaimana. Itu harus disampaikan di depan supaya
klien itu mengetahui bahwa di perusahaan itu ada peluang dan juga ada resikonya. Nah, tergantung si klien itu bagaimana menyikapinya. Dan kita sebagai broker itu mengarahkan bahwa resiko itu tetap selalu ada. Cuman kita tergantung balik kita diri kita sendiri masing-masing, dan itu pun harus selalu digarisbawahi bahwa suatu bisnis itu pasti ada resikonya. Nggak bisa dihilangin, cuma bisa diminimalisir. Ya. Ya banyak nih kasihan yang kita datengin pengennya menawarkan sesuatu yang bagus, memberikan edukasi, dia bilang wah saya sudah habis banyak gitu kan. Kalau orang rugi sih nggak masalah ya, cuma kalau trauma kan berarti ada sesuatu yang salah. Di Solo juga banyak yang gitu. Kemungkinan. Oh iya. Karena kalau di Solo sendiri itu kan perusahaan bela nggak cuma satu ya, nggak cuma Mahadana, pasti ada kompetitor lain. Nah, di situ mungkin dia dulu masuk ke perusahaan kompetitor Mahadana, dan di situ tidak dijelaskan secara detail. Oke, penyampaiannya nggak komplit. Ya benar. Dan untuk nasabah yang pernah mengalami kerugian, mungkin kalau ketemu sama perusahaan Mahadana, dia bakal suka. Kenapa? Ya, karena perusahaan Mahadana sendiri itu sudah legal ya. Yang pertama kali. Oh, pastilah legal. Iya. Kita kan kontennya konten legal. Ya. Yang ilegal ada sih. Konten sebelah. Konten sebelah sih. Besok kita coba cari yang ilegal ya. Ada. Mas, apa sih kalau ilegal itu jadi kan ngobrol? Ya itu dari yang ilegal. Ada juga permintaan untuk bikin konten sama mereka yang ilegal. Itu ya. Ilegal di Indonesia maksudnya ya. Iya. Itu bagus. Yang kedua apa? Mahadana legal, terus kenapa lagi? Dan kita juga langsung diawasi oleh lembaga pemerintah yang pertama itu dari Bapepti ya, dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Dan yang kedua itu kita diawasi langsung oleh BBJ ya, Bursa Berjangka Jakarta. Dan yang ketiga diawasi langsung oleh KBI, Clearing Berjangka Indonesia, itu sebagai penjaminnya dana nasabah. Oke, jadi broker yang legal itu harus terdaftar di tiga lembaga ini. Benar sekali. Tidak terdaftar di salah satu itu ilegal. Bisa dikatakan seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu. Mungkin kalau ini dari Kementerian Perdagangan ya. Soalnya kan masyarakat luas itu hanya mengenal tentang legalitasnya keuangan, lembaga keuangan maksudnya. OJK Ya. gitu kan. Padahal nggak ada hubungan sama OJK ya. Benar. Dari legalitas Mahadana seperti itu. Yang lain? Mungkin keunggulan Mahadana ya dibanding perusahaan lain itu lebih ke spreadnya sangat kecil ya. Untuk regular account kita sebenarnya 0,20. Oh iya? Ya. Oh. Wow. Dan untuk regular account itu 0,50. 0,50. Iya. Oh yang 0,2 itu mini. Oh ya, maksud saya itu ya. Untuk mini account itu 0,20 spreadnya, dan untuk regular account itu 0,50. 0,5. 0,50. 0,5. Ya. Gede aja ya. Langsung kita kecilin. Supaya masyarakat juga lebih. Iya dong. Soalnya kalau di 50 kita banyak teman. Ya. Banyak kan yang di 50 kan. Ripan berapa? 0,8. 0,8. Ya, 0,8. Hampir 1. Plus minus kan? Plus minusnya. Ya 0,5 lumayan lah. Terus menurut Mbak Rita ini sudah berapa tahun misalnya? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Iya. Luar biasa. Punya berapa klien? Udah lumayan banyak. Lumayan banyak. Enggak, jadi kan apa ceritanya kan lucu. Itu sih. Awal masuk di dunia trading itu kan dari background pendidikan perhotelan. Ya, perhotelan dulu kerja di Hotel Santika Jogja. Nah, awal masuk di dunia trading kan ada Covid. Hotel tutup 3 bulan. Bingung nih mau kerja apa gitu kan. Ya udah cari tahu trading apa sih kayak gitu kan. Ya udah ngelamar di perusahaan trading. Oh, ternyata sepertinya asik juga ya penghasilannya seperti itu. Penghasilannya. Iya. Dibanding hotel? Ya lebih ini lebih banyak trading. 2 tahun yang lalu ya? Iya, 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang betah dong? Betah dong, pastinya. Kalau nggak betah nggak bertahan. Iya juga ya. Dan ketemu banyak orang ya? Iya, betul. Dengan berbagai macam background yang menyenangkan sekali. Buat yang kita mau suka ngobrol kan enak dong ketemu orang ngobrol. Betul sekali. Terus kendalanya kira-kira di ini prospek ketemu orang presentasi gitu hanya di daerah Solo aja atau
Daerah Jogja ada, Oh iya, iya. di Daerah Jogja. Jogja juga ada. Kebanyakan di mana tuh orang-orang itu nih? Kalau orang-orang yang kebanyakan Solo Raya sih Pak. Iya. Karakternya gimana? Banyak yang Kebanyakan, sudah tahu atau itu? kebanyakan dia tuh orang awam, masih awam. Oh iya. Iya, jadi masih awam. Tapi gini, dia masih awam, tapi dia mau tahu trading itu seperti apa. Kalau dari saya pribadi, kalau saya prospek sama orang, saya menjelaskan resiko itu di awal. Jadi saya bilang, kalau trading itu high risk, high return loh Bapak, Ibu, Iya. seperti itu. Mereka terima itu. Iya, Kan kebanyakan orang terima Kan- iming-imingnya doang kan. Kalau Iya. berapa nih sebulan? Jadi kan kebanyakan kalau mungkin broker lain itu kan pasti menjelaskan profitnya sekian sekian sekian. Kalau saya enggak, jadi resiko itu harus di awal. Takutnya apa? Di belakang nanti itu, loh Mbak kok rugi ya, kok gini, kok bisa gini ya. Loh, kan resiko sudah saya sampaikan di awal. Ini kok bisa rugi karena market berbalik arah. Kalau kan kita ambil posisi sudah breakout Pak, tapi market berbalik arah kan seperti itu. Dan ada cara menghandle Iya, kalau dia rugi. gitu. Iya kan, kalau dari saya sendiri, kalau menghandlenya kan ada dua, satu cut loss, yang satu kita ngelok. Tapi kalau dari saya pribadi, cut loss itu lebih baik. Oh, Kayak gitu. gak ada PR. Iya, gak ada PR pastinya itu. Oh, oke, bagus. Iya. Gitu. Iya. Di konten kita juga lebih sering banyakin resiko ya. Di sekolah kita juga kebanyakan resiko sih, manajemen risk, time management, money management, semuanya juga mengenai resiko. Psikologi trading juga mengenai resiko Iya. yang kita sampaikan ke orang-orang. Jadi jangan sampai kayak orang-orang yang lain yang terima tawaran dari broker-broker yang di luar sana dengan iming-iming yang keuntungan sesaat. Iya. Kan itu yang salah kan, yang jadi potensi masalah di belakang. Iya. Ternyata di Solo, saya pikir dengan jumlah penduduk yang nggak lebih dari 600.000 orang sudah kenal trading semua. Enggak ya, banyak yang awam Belum, juga ya. masih banyak yang awam. Oh, banyak pengusaha atau banyak apa? Untuk wilayah Solo itu banyak usaha konvensional. Cuman karena berapa ya, 2-3 tahun sekarang ini kan baru pandemi ya. Pandemi. Nah, mungkin dari bisnis konvensional itu mereka mengalami penurunan. Oh. Nah, itu ada sebenarnya kesempatan kita ini untuk menyampaikan bisnis baru Iya, gitu, iya. di dunia mereka. Oke. Oh iya, jadi peluang untuk mereka tetap berbisnis ya. Iya. Kegiatan ekonomi tetap jalan ya. Iya. Terus gimana dengan kompetitor di Solo? Sebanyak apakah? Banyak sebenarnya kompetitor di Solo itu. Cuman kan ini tetangga kita itu baru ada isunya katanya apa itu namanya? Dibekukan sama Dibekukan. Iya. Anda kan pernah di situ. Jangan sebut merek ya udah. Gak boleh sebut merek. Jangan sampai. Jangan sampai orang tahu itu Rifan kan. Jangan disebut. Gak boleh disebut. Nanti Nanti kalau kemarin nyamperin saya lagi. oh enggak dong. Oh enggak. Aman kok, aman. Pokoknya karena mereka masih baru ya, masih deg-degan jangan ya. Jadi kalau Rifan jangan nonton ini lah ya. Oh ya, posisi Rifan gak boleh nonton. Jadi kita nggak tahu kan dari ngomongin Rifan loh. Gak ada gak ngomongin Rifan kan. Bukan Rifan ya. Gak ngomongin kalian kok. Kan FB lah ya. Singkatnya itu. Iya. Itu oh ya, terus gimana dengan yang sanksi itu? Kan baru Senin kemarin kan dibekukan gitu ya. Tanggal 8 ya kurang lebih. Tanggal 8. Terus gimana tanggapan saya tentang itu? Ya saya kurang tahu, saya kan nggak di dalam sana. Nggak, maksudnya ketemu orang yang ngobrolin itu juga. Banyak. Oh iya. Kalau di sosial media sudah banyak. Jadi ada di Instagram contohnya itu banyak yang nge-share bahwa kemarin itu ada apa ya, form itu dari Bapti itu di-share sama teman-teman. Oh iya, saya juga dapat itu ya, press release-nya kan, Ya. keputusan itu ya, beritanya. Iya, kasihan juga ya, kasihan juga. Ya, mungkin teman-teman dari tetangga sebelah tuh yang kira-kira kantornya sudah dibuka, bingung mau ngapain gabung sih? Ya, bisa jadi. Bisa. Ya. Iya, terima. Kalau buka akun di sini. Akun di sini. Iya, buka akun di sini. Iya. Kalau mau buka akun di sini bisa kok. Saya suka orang-orang muda ini, saya suka. Oh, pasti gitu ya. Saya suka sekali. Kan harapannya kan buka pintu nih. Mau buka akun di mana? Di sini Pak, di sini. Iya, benar. Lebih murah dong. Iya, jelas. Kan kita perbandingan juga sangat besar di subrednya ya. Dan mungkin dari segi fee transaksi juga sangat kecil. Oh iya. Lebih murah dari RMB mungkin. Di sini berapa? Di Madana berapa? Untuk Mahadanas fee transaksinya itu $20.
Untuk reguler Reguler $20. Untuk mini 200.000. benar Iya, sekali. 200.000. Karena kita pakai fikusnya Rp10.000. Oke. Yang mini Mini account itu $2. $2 saja. $2 aja. Iya. Iya, Plus minus $2. Iya. Berapapun untungnya cuma Iya, Benar cuma sekali. $2. Jadi kan itu kesempatan kepada nasabah bahwa ketika dia masuk regular account, nah karena kita fee transaksinya $20 atau $200.000, dia berapapun profit, katakan dapat profit 5 juta, 10 juta, tetap fee transaksinya lagi sekecil itu. satu lot, Iya. lagi potong 200.000. Benar sekali. Lebih murah daripada tetangga punya. Iya. 330. Ya. 330. Saya hafal. Yang mana tetangga yang mana yuk bahas yuk. Gimana hubungannya? Mereka masih deg-degan ini enak nih. Mas Yusuf nih sama Mbak Rita ya. Nanti habis podcast panik. Panik nggak? Panik nggak? Gak apa-apa. Kita senang ya bikin orang panik ya. Senang ya. Karena ini hanya di podcast, nah, saya tetap nggak panik. Oh iya. Lebih panik ke floating. Iya. Iya. Tapi kalian nggak ada dong yang trading punya nasabah kan? Nggak ada. Soalnya kan itu peraturan dari perusahaan ya. Kita sebagai broker itu hanya untuk konsultasi. Klien konsultasi ke kita bagaimana memecahkan masalahnya. Edukasi kalian Iya. ya, edukasi. Jadi untuk yang trading tetap nasabahnya sendiri. Kita tinggal ngasih analisanya seperti apa supaya dia dapat keuntungan. Ajarin nasabah supaya bisa trading kan? Benar. Mereka kelola dananya sendiri. Dan ada IMS juga kan, mereka bisa top up sendiri, Iya, bisa. roll sendiri kan, nggak harus ketemu kalian kan? Ya benar. Soalnya kan kalau untuk withdrawal tinggal pencet-pencet aja di aplikasinya. Iya. Kalau di tetangga sebelah kan harus ketemu marketing. Ya, Oh iya. harus ketemu marketing terus minta tanda tangan ini dan sebagainya. Harus pakai form dulu. Dirayu lagi sama marketingnya. Suruh top up lagi. Top lagi ya. Benar. Ya nggak apa-apa. Benar sekali. Boleh kan, gitu kan. Belum lagi pas sudah oke Pak saya proses ketemu manajer. Kan dulu lah penggantinya mana? Masa ada off nggak ada ini? Ya, Gitu. Ini sudah AL Bapak, bisa dibuka lebih top up. pengalaman sekali. Iya dong. Belum lagi udah di ACC, kepala cabangnya ke Bali. Bisa dong ditambah. Oh iya. Kayak pakai form. Pakai phone. Saya pernah ketemu orang kayak gitu, dia bilang saya nggak bisa beda nih. Kenapa? Karena kepala cabangnya lagi di Bali sih. Dia bilang gitu sih, kan? Wah seneng, saya senang ketemu kayak gitu. Saya bilang ada company profile-nya nggak sih? Ada nomor fax pusatnya nggak? Fax aja pusat sih. Selesai. Ngapain harus ketemu kepala cabang? Diadukan langsung ke pusat. Iya. Cair. Bingung atau cabang. Badak minus. Bingung nih kan. Iya lah, nah maksudnya praktek-praktek kayak gitu tuh harus lebih cerdas. Nah, kayak sekarang kita, karena kan broker itu ada namanya posisi. Koneksi. Oh iya. Kan broker itu kan hanya penyampai amanat nasabah ke bursa kan, bukan pengelola kan. Iya. Jadi apapun yang terjadi dengan dana nasabah itu adalah otoritasnya nasabah gitu. Dia mau top up silakan sendiri. Dia mau withdrawal sekarang bisa diproses sendiri kan tanpa harus ketemu dari pihak dari brokernya kan. Tugas kalian kan cuma edukasi kan. Ya benar. Gitu. Yang itu yang harus saya rasa semua teman-teman yang bekerja di broker terutama yang legal ya harus perlu diingat bahwa sosialisasi edukasi itu penting gitu. Jauh lebih penting daripada bisnisnya kan. Iya. Karena kadang kita sosialisasi ke orang, kita kasih edukasi ke orang, belum tentu orang itu jadi klien kan. Benar. Dia nggak punya kemampuan, tapi bukan punya saudara, punya teman. Jadi tugasnya marketing harus kayak gitu kan. Dedikasinya harus jangan melulu bisnis lah gitu kan. Walaupun punya kebutuhannya. Aduh harus closing nih, harus closing. Jangan ada target kan. Harus kayak gitu, betul sekali. So, di antara beberapa hal yang kalian sampaikan selain tadi resiko, cara menghandle resiko, terus company profile, legalitas yang kalian sampaikan. Teknik trading juga ada dong. Ada dong. Bagaimana? Kan inti dari bisnis ini adalah open posisi, trading kan gitu. Kalian sampaikan apa-apa yang kalian biasa? Kalau saya lebih ke mengarah teknikal ya. Teknikal? Nah, ya. Kayak teknikalnya itu pakai MA. Moving Average, RSI, sama stochastic. Stochastic. Iya. MA dulu nih.
Stokastik, MA, RSI. Nah, MA dulu. Kenapa pakai MA? Banyak kan banget kan yang pakai MA. Iya, Mahkamah Agung. Lebih average ya. Jangan ditek bro. Mahkamah Agung. Ya, oke. Nah, karena saya pribadi itu mengarahkan ke nasabah untuk tradingnya itu harian. Harian. Ya. Maka kalau pakai MA itu sangat cocok sekali dan untuk periodenya itu 12 ya. 12. 12. Ya. Oh, artinya harian itu daily trade nggak ada menginap. Ya, benar sekali. Karena juga mengingat resiko ya, daripada kita tunggu posisi yang lama itu resikonya lebih besar. Lebih baik kita setiap hari itu pembelian langsung penjualan. Jangan sampai ada yang istilahnya pembelian yang nggak dijual. Ya. Ya. Karena makin lama ada posisi di market makin risiko. Benar sekali. Karena juga kan market itu nggak ada yang tahu mau naik apa mau turun. Betul. Kalau kita melakukan pembelian ya kita lihat momennya saja. Jangan sewaktu-waktu kita transaksi. Betul. Ya kemungkinan besar karena kita di jam malam 11, 12, jam 1 malam kita ada waktu istirahat. Benar. Tidur berposisi. Bangun tidur bukan segar, stroke. Hilang. Saya 64 juta. 64 juta tahun 2007 tuh. Setengah jam doang. Nungguin kabar fund rate jam 1, jam setengah 1 bangun. Ya emang ngantuk. Open posisi tidur lagi. Setengah jam doang bangun lagi dah udah hilang 64 juta kan. Gak bisa tidur gitu. Iya, tapi pengalaman berharga gitu. Makanya yang sekarang ya nggak usah nginep-nginep lah. Ya, Pak Edi ya, nggak usah nginep-nginep ya Pak Edi. Iya, nginepnya. Pulang ya Pak Edi ya. Nginepnya ke tempat rumah tetangga. Ya, banyak ini. Apa mau nginep ke kos? Oh jangan menawarkan gitu. Oh gitu ya. Aduh, gitu ya. Main di kos nih. Masih main di kos loh. Iya, di mana? Oh di mana? Kakak bisa main. Trading. Main di kos berarti kan sama kakak. Bukan sama kalau om di hotel. Kalau om pasti bayar, kalau kakak belum tentu kan. Kalau om pasti transfer. Transfer. Minjem ya biasanya. Kata malah minjem ya. MA, kenapa pakai MA? Satu itu, nggak ada overtime, nggak ada nginap. Iya. Satu hari pakai MA berapa kali transaksi itu? Dapat berapa momen? Mungkin banyak ya, tapi tergantung tergantung nasabah sendiri dia kan pasti punya kesibukan. Nah, kalau memang dia nggak sibuk ya dia pasti tanya, Mas ini bagusnya bagaimana? Saya mau transaksi apa enggak? Nah kalau memang ada momen ya saya suruh transaksi. Ya, saya suruh transaksi dia. Oh iya. Saya disuruh transaksi. Jangan gitu bro. Jangan dong. Ya. Oh, anda berikan momennya kepada nasabah. Itu lumayan ya. Gitu. Kalau satu hari ya mungkin bisa 2 sampai 4 kali bisa. Ya, momentum ya. Ya. Momentum. RSI pakai RSI juga. Iya. Apa pakai RSI? Rumah sakit iseng. Benar. RSI apa ini? RSI apa ya? Relatif strength. Iya relatif strength index. Oh iya bener indeks ya. Kenapa pakai RSI? Kalau menurut Rita ya, kalau itu kan lebih akurat sih Pak. Oh iya. Iya. Okay. RSI, stokastik, sama MA juga pakai tiga-tiganya. Tapi kalau biasanya kalau transaksi harian sama pakai MA, tapi RSI juga bisa dipakai. Oh. Sebagai pendorong. Iya, sebagai pendorong. Oh, jadi mainnya MA. Iya. RSI supportnya. Ya, dan nggak cuma teknikal aja, tetap harus ada fundamentalnya. Kalau fundamental sendiri kita pakainya CNBC sama investing biasanya. Oh, data ekonomi. Nah, ada yang bertanya tuh, ini data ekonomi nih, ada kalender ekonomi, ada rilis data jam 19.30 Bang. Terus ngambil posisinya kapan? Jadi kita perhatikan di area jam tersebut. Oh, ketika rilis data. Iya. Sesudah rilis data. Dan biasanya kalau data itu rilis, market itu udah bergejolak terlebih dahulu. Iya. Nah, kita kan belum tahu data itu mau kemana. Betul.
market itu mengarah indikasinya naik, nah kita follow the trend aja, mengikuti market. Jangan sampai kita lawan market. Karena resikonya sangat besar kalau kita melawan market. Betul. Ya. Apalagi kalau diiringi dengan data, itu kan pasti market bergejolak sangat tinggi ya, ataupun curam gitu. Nah kita tinggal follow the trend aja, mengikuti marketnya Ya, mau naik, kemana. berubah, Iya. gitu ya. Benar sekali. Banyak yang banyak kan orang trading kan nggak mau lihat data kan, Ya. dia cuma melihat garis lah, lupa titik doang gitu kan. Kan data juga penting ya. Ya, penting. Soalnya itu juga pendorong untuk ya kita bisa ngambil keuntungan besar di situ. Iya. Stokastik juga, kalian pakai stokastik juga kan? Iya, Iya. pakai. Kalian satu tim ini kan? Bisa dikatakan seperti itu. Bisa enggak ya? Ada masalah apa lagi sama dia? Kamu tuh ada masalah apa sama Lebih dia? ke satu rumah sih. Oh, bukan. Satu kosan. Satu kos lagi. Oh, satu kos. Iya. Pasangan ini. Kapan mau nikah kalian? Kapan tak? Kalau gold 2000. Kalau gold 3000 maksudnya. 3.000 ya. Hati loh semalam. Besok malam 3.000 kan ya. Itu kan bukan dia. Itu kan dia. Bahaya. Udah dia nggak bisa nih balik udah nggak bisa udah sama Mas Yusuf. Aku tahu kamu ngincar dari tadi kan. Kalau datang kan, ya bagus kok sih Mbak. Dia gitu biasanya. Yang ngomong siapa? Kaget kan kirain cowok yang batik kan biasanya dia gitu. Ya gitu. Oh ternyata kalian teknikal juga ya, banyak teknikal yang pakai ya. Iya. Luar biasa luar biasa. Terus kira-kira ini bisnis sampai kapan nih? Kalian ngeliat nggak sih ada prospek depan nggak sih di bisnis ini, jangka panjang berkarir kalian? Menurut saya ya, selama dunia ini masih ada, mungkin akan berlangsung. Selama sinyal masih ada. Pokoknya selama internet masih ada, kita bisa melakukan transaksi. Iya. Ya, iya. pokoknya kalau internetnya sudah nggak bisa dipakai ya, kita udah nggak bisa transaksi lagi. Karena kita pasangnya mengacu ke internasional. Oh iya, sekarang kan pakai itu kan. Kalau dulu zaman saya kan masih via telepon. Iya, benar. PDQ. Sekarang udah internet kan. Iya, benar. Besok pakai telepati. Ya, cepat. Merpati lagi. Hah? Pakai merpati lagi. Iya, nggak juga itu merpati lagi. Ya. Ini target Mas Yusuf sendiri apa nih ke depannya? Dalam pekerjaan ini ada target nggak? Pengen jadi kepala cabang gitu nanti Pak Edi atau kapan gitu? Kalau untuk target ini pasti. Oh, masih ada. Ya, kita masa kerja kita nggak pengen punya target, istilahnya karena di perusahaan BLN itu kan jenjang karir itu sangat jelas ya. Oh, iya. Jadi kita harus kejar jenjang karir tersebut. Oh iya, jelas. Sampai dong ke pemirsa, ke penonton kita, kenapa Anda yang muda-muda ini kerja di bisnis ini tuh kenapa? Gitu. Kita menyampaikan, silakan. Kalau dari saya sendiri kan punya target. Targetnya itu trading for living. Trading for living seperti itu. Tapi nggak lupa juga mau punya bisnis konvensional kayak gitu. Oh ya. Terus kenapa Anda semuda Anda umur 20 tahun ini sudah bekerja di dunia trading ini kenapa? Biar teman-teman yang lain juga. Kalau dari Rita sendiri kan belajar dari pengalaman juga, pengalaman kerja di hotel. Kalau kerja di hotel itu kan untuk saat ini itu kan ada wabah COVID ini, hotel kan semua bisnis naik turun. Yeah. Nah, jadi kan kenapa kok saya lanjut di bisnis ini? Itu kan pastinya kan menyangkut sama income juga kayak gitu. Ya, Jadi berarti merendahkan kerja di hotel iya, ya, itu gitu ya. tidak merendahkan, tapi lebih ke kita nyari peluang di sini. Sekarang ya, Iya, di masa betul. sekarang ada penurunan. Iya. Iya, iya Bang Bro. Iya. Tapi kemarin motor penuh aja Bro. Susah mencari kamar. Oh, Bapak nyari ya? Jualan juga. Jualan kamar juga. Kita bisnis aja ini. So, maksudnya kalau di Jogja wisata kan banyak sekali kalau di Jogja kan. Jadi hampir tiap Sabtu Minggu nggak usah weekend lah, nggak usah liburan gitu, holiday gitu nggak usah. Tapi Sabtu Minggu aja tuh hotel penuh gitu, maksudnya banyak yang parkir gitu. Di Parkir Jogja, aja. mereka nyewain parkiran doang ya. Bisa jadi. Dan mungkin bisnis parkir.
Bisnis parkir. Oh jadi buat anak-anak muda seperti kalian bisnis ini bagus ya. Artinya ada prospek ke depan, ada karir juga yang dikejar dan di umur kalian kayak gini nih target terdekat apa nih? Pengen punya apa sih, Mas Yusuf? Untuk target saya dalam 1 tahun menginjak 2 tahun mungkin saya pengen beli mobil sendiri ya. Dari hasil kerja beli mobil rame-rame demo bro. Jangan ajak orang rame-rame sendiri. Mobil sendiri. Iya benar. Mobil apa? Saya pengennya Civic Turbo. Civic Turbo, yang baru. Ya. Mau harga berapa tuh? Kurang lebih 1 miliar. 1 miliar ya? Luar biasa. Amin ya, semoga Amin. tercapai dan cepatnya Civic Turbo ya. Murah banget. Jangan, Masih 1 miliar. berapa sih sebenarnya? Besok dipanggil sama KPK. Panggil sama BNN. Gara-gara gabut gak bisa tidur jam 3 pagi. Iya. Mobil di kampung. Mobil ya, luar biasa. Tapi itu kan nggak sama kayak itu ya, nggak sama kayak Indra Cash yang kayak itu. Bisnis kita kalau memang bisnis yang baik dan benar itu kan nggak semudah mereka. Iya benar. Mereka potong di awal, mereka bandar, mereka afiliator. Kalau kita kan harus kerja keras dulu, Anda tunjukin dedikasi Anda dulu, Anda bikin klien itu profit, sehingga bisnis Anda dari yang 1 jadi 2, 2 jadi 3. Anda dapat perkembangan karir di sini, income-nya otomatis banyak. Nama Anda di branding dengan yang sendiri, udah bukan Anda nyari orang lagi, Anda dicari orang. Itu proses kan, nggak kayak baru berapa tahun sih, berapa bulan ya? Iya. Tiba-tiba beli mobil murah. Wah, murah banget. Murah banget. Sampai apa? Murah banget. Sekarang dia pakai baju orange. Wah, lama banget. 20 tahun. Wah, lama banget. Mbak Rita apa nih target terdekat yang pengen punya apa? Kalau dari Rita sendiri, kalau targetnya pastinya financial freedom. Udah lama banget nggak dengerin. Kalau sekarang gini, kalau orang udah financial freedom mau ngejar apa kan pasti dapat kayak gitu. Tapi kalau kita misal kita ngejar ini, tapi kita posisinya belum financial freedom, itu kan pasti aduh kepikiran, aduh nanti masih gini. Tapi kalau tujuannya sudah financial freedom, itu kan mau apa-apa itu pasti dapat, udah pasti. Dan iya, dan udah tahu gimana caranya financial freedom kayak gitu. Nggak penting punya mobil, punya rumah itu nggak penting ya, punya duit ya. Yang penting punya duit kan? Iya. Punya rumah, punya mobil nggak penting. Penting, tapi punya duit dulu. Beli rumah pakai duit kan? Beli mobil pakai duit. Bagus tuh, performance ya, juga. Mobil juga dipakai performance kan. Buat cewek juga kan, saya pikir juga di zaman saya juga persentase cewek lebih berhasil dari cowok lebih banyak. Amin. Ya, di bisnis kita ini gitu, terutama yang masih masih berada di area level marketing gitu ya, cewek lebih banyak gitu, banyak karena cewek kalau udah nyapa klien biasanya langsung transfer, cowok kan gitu. Kalau cowok tuh harus paksa dulu baru dipaksa. Kalau cewek itu malah lebih berkenalan, habis itu mereka yang kejar. Nggak jadi cewek aja. Nggak jadi transgender. Jangan dong, bahaya tuh. Itu lebih banyak cewek sih, karena tapi cowok juga nggak nutup kemungkinan juga bisa sukses juga. Teman-teman kita yang di angkatan saya yang sudah banyak jadi direktur persatuan, pemegang tim di mana-mana juga. Selagi kita jalanin bisnisnya dengan baik, kita nggak ke kiri ke kanan, itu lurus aja, jangan keluar dari rulesnya, regulasinya, aman kok gitu. Nggak usah aneh-aneh lah gitu, jalanin aja. Rezeki itu akan datang kan ketika ada usaha kan, itu hasil tidak akan mengingkari prosesnya. Betul ya, hasil Jelas harus fokus ya. Harus fokus ya, nggak usah pacaran dulu lah ya, fokus kerja dulu lah. Gampang mau nyari cewek, gampang. Jangan beli ya, Tak ya. Jangan beli ya. Ini. Mungkin sekarang targetnya Mas Yusuf mungkin lagi suka sama Mbak Rita gitu kan. Mungkin di bulan depan bukan Mbak Rita lagi deh gitu kan. Naik dong gitu. Gitu juga sebaliknya kali ya. Seru ini.
seru ya. Jadi buat anak-anak muda, buat anda-anda yang masih muda, kontak mereka juga untuk sekedar konsultasi juga boleh kok. Jadi ada bahasan lain, ada pandangan lain mengenai sisi pekerjaan yang baik. Artinya baik kan, kalian kerja di legal, kalian kerja di bisnis yang legal, yang baik gitu. Kalau dijalankan dengan baik juga buktinya Mas Yusuf 4 tahun sudah masih ada di sini gitu kan, sudah jalanin ini, sudah ada beberapa target yang sudah terpenuhi ya. Alhamdulillah ya. Mbak Rita baru 2 tahun sudah lumayan ya. Ada banyak, lebih dari 5 ya kliennya kan. Luar biasa sekali kan. Nah, jadi ya nggak menutup kemungkinan lah siapa aja bisa kerja di sini ya. Yang penting itu tadi ya. Yang penting fokus. Nah, untuk teman-teman di luar itu juga istilahnya yang saat ini karena baru dikeluarkan dari perusahaan ataupun pekerjaan mereka bisa hubungin kita dan mau tanya pekerjaan, dan itu juga boleh karena PT Mahadani itu menerima konsultan baru. Oh, konsultan baru. Ada lowongan kerjaan di sini ya buat aplikasi. Ya betul. Kalian juga baru di sini juga sedikit banyaknya sudah tahu kan cara nyari duitnya seperti apa, tapi sesuatu yang instan keuntungan jangka pendek kemudian akan panjang. Nah, itu yang coba kita hindari. Dan saya menjadi orang pertama yang akan diuji kalian terus melakukan itu. Tonton dong ya video-video kita, nggak ada urusan gitu. Mau temen mau lawan aja, aman gitu. Jadi nggak apa-apa, kayak tadi ngomongin privat juga nggak apa-apa. Sebutnya nggak apa-apa, karena emang kenyataannya begitu kan, dibekukan gitu loh. Ya mungkin pihak dari Rifan juga mencoba menyelesaikan administrasi ini kan, administratif kan, sanksi administratif. Ya semoga sehingga teman-teman kita yang masih kerja di sana tidak kehilangan lapangan pekerjaan kan, dan nasabah-nasabahnya juga ada kejelasan gitu. Kalau memang harus ditutup ya tarik dananya gampang lewat prosedur seperti apa gitu kan, dan yang lain-lain gitu. Ya semoga semuanya baik-baik aja. Kita ngomongin sih kenyataan kan. Iya. Misal kehilangan pekerjaan pun bisa hubungi kita berdua kok. Oh boleh. Iya. Tetap sama kok. Iya. Broker juga kan. Iya benar. Kan? Dan mungkin Iya. mungkin teman-teman Rifan semua kalau mengetahui video ini bisa kita sharing bareng supaya kalian juga mengetahui bahwa trading itu enggak hanya buy sell. Harus pakai teknikal, harus melihat juga fundamentalnya. Wah ini bagus nih, Ya. nggak cuma buy sell ya, tidak semudah itu. Iya. Dan di sini akan dijelaskan itu semua. Benar sekali. Jadi produk knowledge-nya di kantor ini lebih kalian rasakan. Ya. Dan produk di perusahaan itu juga mungkin yang sering saya pasarkan itu ada 8 produk. Yang pertama itu ada di SAU Gold. Ya, terus ada 2 indeks, indeks Hang Seng sama indeks Nikkei dari Hong Kong sama Jepang, dan ada 5 mata uang forex biasanya disebut. Tapi untuk masyarakat Solo dan sekitarnya itu lebih suka di gold. Karena gold sendiri itu adalah aset yang sangat aset luar biasa dan safe haven, hasil bumi yang tidak bisa diperbarui terlebih itu terutama pasti setiap tahun mengalami kenaikan itu maksudnya. Makanya gampang ditransaksikan. Benar sekali. Lebih gampang dianalisa. Ya. Dan kalian juga buka kelas juga buat ngajarin orang pengen tahu calon nasabah. Iya. Dan biasanya nasabah itu datang, kita undang ke kantor untuk kita edukasi dan kalau mereka sudah paham, mereka sudah bisa melakukan transaksi, nah dia baru bisa kita lepas untuk pembukaan account real. Ya. Diajarin dulu, demo dulu, belajar dulu sampai yakin kan, baru real account. Ya. Resiko juga mereka belum paham tiba-tiba pengen real account kan, resiko kan. Gitu. Paling enak kayak gitu, jadi ajarin orang supaya bisa, habis itu ajarin orang lagi supaya bisa, dan kalian tanggung jawab atas perkembangan dana mereka. Iya betul. Jangan ditinggal. Nah itu biasanya seperti itu di kompetitor perusahaan kita. Mungkin disampaikan manisnya setelah dia mengalami istilahnya ke floating minus, terus baru dijelaskan resikonya di belakang. Nah itulah kesalahan fatal mereka di situ. Makanya nasabah itu banyak yang rugi. Jadi sudah terjadi baru dijelaskan. Oh, jadi dia masih buta sudah mulai trading. Iya. Taunya buy sell itu bisa profit semua. Manis itu tadi sampai ini kan.
Ya karena orang tergiur sama bisnis ini kan instan kan, fast money kan gitu. Easy High money, risk, high return. kan pasti. Ini kan bisnis yang sebenarnya menurut saya pribadi sih. Gitu. Iya. Kalau memang mau duit ya transaksi lah. Sebelum transaksi ya belajar lah gitu. Belajar dan belajar. Gitu. Banyak kan di kantor Mahadana juga kan bisa belajar kan. Kalian yang di Solo Raya sekitarnya juga langsung bisa ke kantor Mahadana. Banyak sekolah trading juga kan di Solo di sini. Banyak juga ya. Nah, hati-hati dalam memilih sekolah trading karena nggak semua sekolah menyampaikan apa yang biasa kalian sampaikan, kan beda versi, beda sumber, ya beda pemahaman juga gitu. Jadi harus hati-hati memilih belajar itu sama siapa. Yang legal gampang ya belajarnya, nggak mungkin aneh-aneh kan? Iya, betul. Kalian kan ada pagarnya kan, ada batasannya kan. Nggak bisa lari kemana-mana. Nggak bisa lari kemana-mana. Ya kayak market, kalau nggak naik ya turun. Naik turun nih. Oh kan naik turun kan. Market ya. Market maksudnya. Market. Iya, ya Market, tak. ya market. Bisa usah diulang-ulang. Kesannya bukan market. Kesannya bukan market. Kalau diulang terus. Market ya. Market. Tahu market. Market apa? Gitu. Oke. Gimana kalian yang muda-muda ini pakai medsos sebagai alat promo gitu? Oh iya. Mencoba sempat lihat sih ya. Saya juga mengikuti medsos ya dari TikTok itu. Nah, itu ada live streaming. Dia tuh bukan trading. Bukan. Trading Binomo. Ya, trading Binomo dia menjual sinyal biasanya. Jadi untuk dia menjual sinyal kepada yang nonton videonya tersebut. Nah, di situ orang yang trading juga gitu ya. Dan dia menyediakan sinyalnya bahwa katakanlah nih dia tradingnya kan 5 menit sekali pengambilan posisi. Nah, nanti udah ada sinyalnya itu 5 menit pertama kita ambil posisi buy. Nah, ini dari mana? Dari perusahaan apa? Mungkin saya juga kurang tahu dari mana dia dapat sinyal. Mungkin dari robot. Trading apa? Binomo? Iya, Binomo. Oh, Binomo. Ya, Binomo. Okay. Nah, kalau menurut saya sih itu juga mungkin apa ya? Hanya tulisan aja sih mungkin. Karena juga kita kan nggak tahu menit berikutnya itu kita harus melakukan apa. Masa mereka sudah mengetahui terlebih dahulu, kan seharusnya mereka sendiri yang kaya terlebih dahulu. Padahal kan belum tentu mereka juga kaya terlebih dahulu ya. Dan sudah diumumkan juga kan, sudah dipastikan bahwa dari Pak Bukti ini bukan lembaga trading kan, ini judi kan, sistem judi kan sudah. Platform judi. Platform judi Iya. kan. Hah? Judi. Sama ya. Platform judi ya, kalau mereka jual sinyal juga buat apa gitu. Harganya juga bukan harga trading kayak kita yang kita tampilkan itu kan. Kalian juga pakai medsos juga? Pakai. Oh, pakai juga ya? Medsosnya untuk kita edukasi ke masyarakat. Edukasi. Ya. Iya. Jadi ketika mereka baca, mereka boleh tanya-tanya, terus kita undang ke kantor, gimana caranya kita melakukan pembelian sama penjualan. Iya, begitu. Nah, ini obrolan yang sangat asik banget ya dengan anak-anak muda zaman sekarang yang sudah terjun di bisnis online trading, terjadi broker yang legal, punya mentor yang sangat bagus juga. Gitu. Ini karena langsung Anda berada langsung di bawah Mr. Edi Purwanto tadi ya. Yang luar biasa ya, buat Pak Edi punya tim seperti ini, dan tolong selalu dijaga gitu bahwa kalian berada di legal ya berlakulah seperti lain yang belum legal gitu. Jangan aneh lah gitu, jangan yang jadi ya, tolong sampaikan ke masyarakat seperti apa bisnis ini sebenarnya, ada risiko Pak Bu gitu, jangan hanya tergiur dengan iming-iming, dan tolong juga selalu sampaikan walaupun tidak berarti ngajak perang bahwa memang ada beberapa pihak di luar sana yang memanfaatkan bisnis kita, terutama mereka yang bikin sistem seperti trading padahal judi. Di masyarakat kita kan seperti itu, jadi jangan sungkan, jangan capek-capek untuk edukasi ke orang-orang ya. Jadi buat Anda yang ingin di area Solo ya, yang ingin langsung belajar trading di broker yang legal, Anda bisa temuin Mas Yusuf dan Mbak Rita, ada di PT Mahadana Astagijanta ya. Ada di Pasar Kliwon. Iya, Pasar Kliwon Solo. Pasar Kliwon Solo. Main aja ke sana, Anda lihat lah gitu. Ntar kita sampaikan juga di
deskripsi kan. Anda tonton, nonton ini ya gimana? Harus nonton. Kalau kalian subscribe kan ada notifikasinya gitu kan. Bisa. Iya. Apa namanya kalian terkenal kan gitu. Link apa, Pak? Rantai gimana? 19 detik. Mulai asal. Mulai habis ini. Nomor 1 juga ya. Semangat deh, saya suka ini Bu Rita Sugiarto ini ya. Amin Sugiarto. 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 Ya gitu ya. Buat Anda yang pengen belajar langsung aja ke mereka, kontak mereka nanti di deskripsi juga ada. Dan jangan lupa terus belajar karena bisnis apapun itu harus dipelajari terlebih dahulu. Tidak ada yang instan, tidak ada yang tiba-tiba memberikan keuntungan. Nah, bisnis apapun itu juga ada resikonya termasuk di dunia trading ini. High risk, high return itu yang disampaikan oleh mereka dan memang begitu adanya. So jangan tergiur sama iming-iming, tetap berpikir logis dan selalu tonton channel kita ini karena channel kita ini juga butuh bantuan Anda untuk masukan apapun itu, kritik dan saran. Selalu bikin channel kita ini berada di garis yang netral. Saya nggak mau memihak kemana-mana sih. Ada yang patut dibully kita bully, ada yang patut dipuji kita puji, gitu ya sederhana. Gitu. Dan mungkin itu endingnya. Terima kasih Mas Yusuf. Oke, sama-sama Pak Ju. Sama-sama, Pak. Terima kasih atas waktunya. Lain kesempatan kita akan ketemu lagi. Dan buat Anda yang di rumah, selalu jaga kesehatan, jaga diri, jaga hati, dan jaga keluarga Anda. Selalu gunakan masker dan hand sanitizer. Karena pandemi belum berakhir. Dan pastinya hargai kerja keras nakes kita yang sudah capek merawat saudara-saudara kita ya. Jadi jangan sampai Anda menjadi orang yang berpenularan ya. Semoga pandemi ini juga cepat berakhir di Indonesia ya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. dicabut. Bye.